Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fakan Abinaya Ganivi. I am from the 11th grade of Mechanical Engineering A. I will explain about the summary of the odd semester grade 11 material. There are 5 materials in the odd semester between asking and giving opinion, expository text, personal letter, passive and active sentence, and the last one, business letter. We start from the first material, asking and giving opinion. Asking and giving opinions is a way for someone to ask for and give opinions to others. In our daily activities, we often encounter this common expression. Asking and giving opinions are certainly used when there is an interactive chat or dialogue to discuss something. Yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia adalah meminta dan memberi pendapat adalah cara seseorang meminta dan memberi pendapat kepada orang lain. Dalam keseharian, kita sering menjumpai ungkapan umum ini. Bertanya dan memberi pendapat tentu saja digunakan ketika ada obrolan atau dialog interaktif untuk membahas sesuatu. Materi ini membahas tentang cara meminta pendapat, asking for opinion, dan cara memberikan pendapat, giving opinion, dalam bahasa Inggris. Asking and giving opinion adalah yang digunakan ketika kita meminta atau memberi pendapat, ide, atau pandangan mengenai suatu hal. Fungsinya adalah untuk membantu kita menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan dan menyampaikan ide dengan sopan dalam percakapan, mengungkapkan pikiran pribadi. Kata asking opinion, this is the act of asking other people what they think or feel about a particular subject. The goal is to gather information, understand different perspective, or initiate and discussion. Artinya, asking and giving opinion, tindakan bertanya kepada orang lain tentang apa yang mereka pikirkan atau rasakan tentang suatu objek tertentu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, memahami berbagai perspektif, atau memulai diskusi. Contohnya, what do you think about? Yang artinya apa yang kamu pikirkan. How do you feel about? Atau bagaimana perasaanmu tentang. Dan what your take on? Atau apa pendapatmu. Next, second material is expository text. An expository text is a type of writing that explains, describes, or gives information about a specific topic in a clear and logical way. Its main purpose is to inform or educate the reader rather than to entertain or persuade. Expository text use facts, examples, and evidence to present information objectively. They are often found in textbooks, news articles, reports, and essay. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, expository text adalah jenis tulisan yang menjelaskan, mendeskripsikan, atau memberikan informasi tentang suatu topik tertentu secara jelas dan logis. Tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan atau mendidik pembaca, alih-alih menghibur atau membujuk. Teks ekspositori menggunakan fakta, contoh, dan bukti untuk menyajikan informasi secara objektif.
Teks ini sering ditemukan dalam buku teks, artikel berita, laporan, dan esai. Next material is personal letter. A letter written from one individual to another concerning personal matters and maintaining a relationship. Purpose: to share news, convey feelings, express thanks, apologies, or maintain communication with a friend, relative, or loved one. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, surat yang ditulis dari satu orang kepada orang lain mengenai masalah pribadi dan menjaga hubungan. Tujuan untuk berbagi berita, menyampaikan perasaan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau menjaga komunikasi dengan teman, saudara, atau kekasih. Ada beberapa struktur dalam personal letter, yaitu address atau alamat. Tujuannya untuk menunjukkan lokasi pengirim dan sebagai alamat balasan jika penerima ingin membalas surat. Yang kedua, date atau tanggal penulisan surat. Tujuannya untuk menunjukkan kapan surat itu ditulis. Yang ketiga, greeting atau salam pembuka, untuk menyapa penerima surat. Contoh, Dear Anna, hello my friend, dan lain-lain. Yang keempat, introduction, pendahuluan. Tujuannya bagian untuk menyampaikan tujuan menulis surat dan membuka isi surat dengan halus agar masuk ke topik utama. Yang kelima, konten atau isi surat. Bagian terpenting dari surat. Berisi informasi utama, cerita, pesan, atau hal yang ingin disampaikan penulis. Yang keenam, closure atau penutup. Tujuannya untuk mempererat hubungan dengan penerima, berisi harapan, doa, permintaan maaf, ucapan terima kasih, atau salam penutup. Contohnya, hope to hear from you soon, dan take care, atau yang lainnya. Yang ketujuh, signature atau tanda tangan. Tujuannya untuk menunjukkan keaslian surat, nama atau tanda tangan, memberi kesan personal dan tulus. Next material is active and passive voice. An active sentence is a sentence in which the subject performs the action, while a passive sentence is a sentence in which the subject receives the action. In an active sentence, the subject is the doer, while in passive sentence, the subject is the recipient of the action. Yang diartikan, active voice adalah kalimat yang dimana subjek melakukan tindakan. Sedangkan passive voice adalah kalimat di mana subjek menerima tindakan. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku, sementara dalam kalimat pasif, subjek adalah penerima aksi. Yang ke-1, active voice atau kalimat aktif adalah bentuk kalimat yang paling umum digunakan pada kalimat subjek melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Struktur kalimat aktif adalah subjek plus verb 1 plus objek. Yang fokusnya yang ditekankan adalah pelaku tindakan atau the doer. Contohnya, the manager reads the reports. Yang kedua, passive voice atau kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif pada passive voice. Objek pada kalimat aktif dipindahkan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Tindakan tetap
terjadi, tetapi fokusnya bergeser menjadi penerima tindakan. Pelaku atau subjek asli sering dihilangkan atau ditambahkan dengan kata by. Struktur kalimat pasif, objek plus to be plus verb ketiga plus by plus subjek asli. Fokusnya adalah yang ditekankan adalah penerima tindakan. Contoh, the report is written by the manager. Atau laporan ditulis oleh manajer. And the last one, material is business letter, a formal document used for professional communication between organization or between an organization and individual. Purpose to communicate official information for professional purpose, such as making requests, inquiries, formal complaints, proposals, or confirmation. Yang diartikan ke bahasa Indonesia, business letter adalah dokumen formal yang digunakan untuk komunikasi profesional antar organisasi atau antara organisasi dan individu. Tujuannya untuk mengomunikasikan informasi resmi untuk tujuan profesional, seperti yang mengajukan permintaan, pertanyaan, keluhan formal, proposal, atau konfirmasi. Ada beberapa struktur dalam business letter. 1. Sender, address, atau alamat pengirim. Alamat pengirim biasanya terletak di pojok kanan atas surat. Ini termasuk nama perusahaan, alamat, kota, kode pos, dan negara. 2. Date atau tanggal. Tanggal surat terletak di bawah alamat pengirim. Format tanggal biasanya adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun. 3. Recipient's address atau alamat penerima. Alamat penerima terletak di sebelah kiri surat di bawah tanggal. Ini termasuk nama penerima, jabatan, perusahaan, alamat, kota, kode pos, dan negara. Salutation, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menyapa penerima surat, contohnya Dear Mr., Mrs., Dr., Dear Sir, Madam, atau To whom it may concern. Yang kelima, body atau isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat yang berisi informasi yang ingin disampaikan. Ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang jelas dan singkat. 6. Complimentary clause atau penutup. Penutup digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan. Contohnya, sincerely, best regard, yours faithfully, atau thank you. Yang ketujuh atau yang terakhir, signature and title atau tanda tangan dan jabatan. Tanda tangan dan jabatan terletak di bawah penutup. Ini termasuk nama pengirim, jabatan, dan tanda tangan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.